إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada menyingsing pada dini hari Idul Fitri, kita mendengar bukan hanya gemuruh suara takbir yang membesarkan Allah jauh dalam lubuk hati kita. Kita mendengar gemuruh perasaan yang mengharu, gemuruh suara kepedihan dan kegembiraan, gemuruh tangis dan senyum. Kita menangis karena mengenang Ramadan yang telah meninggalkan kita pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, pada kesempurnaan bilangannya. Kita tersenyum karena tiba pada hari bersyukur yang mengatakan kita pada curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasnya, tidak ada hingganya dan tidak ada henti-hentinya. Baru saja kita meninggalkan rumah kita dengan iringan takbir. Baru saja kita melanjutkan takbir di masjid ini. Baru saja kita bersama-sama mengangkat tangan berulang kali mengucapkan Allahu Akbar. Baru saja kita meratakan dahi kita di atas sajadah sambil mengumandangkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sekarang kita duduk bersimpuh di kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di halaman kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rasakan semilir angin pagi mengusap muka kita. Mari kita rasakan hangatnya matahari pagi merambat pada setiap pori-pori kulit kita. Mari kita hirup wewangian surgawi yang memancar dari keberkahan Idul Fitri. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kemarin kita merasakan lapar dan haus. Allah mengajarkan kepada kita agar kita merasakan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh orang miskin, orang-orang fakir. Sebab untuk merasakan penderitaan orang miskin, orang fakir tidak bisa dengan mendengar ceramah saja, tidak bisa hanya dengan membaca berita di koran, melihat televisi, mendengar radio, dan tidak bisa pula dengan diadakan seminar belaka. Untuk merasakan lapar dan tahu bagaimana penderitaan orang miskin, kita harus merasakan bagaimana langsung merasakan rasanya lapar dan haus. Hari ini di hari Idul Fitri, kita melihat anak-anak dan adik-adik kita turun ke jalan memakai pakaian serba baru. Mulai dari sepatu, sendal, celana baru, baju, kopiah dan jilbab baru, semuanya serba baru. Mereka begitu bahagia dengan menunjukkan kepada teman-temannya. Semua bilang punya aku yang paling bagus, punya aku yang paling mahal. Ada yang dibelikan oleh ayahnya 2 setel, 3 setel, 4 setel, bahkan ada yang sampai 5 setel. Tapi di antara mereka yang bahagia itu terlihat wajah murung di balik tawa yang dipaksakan. Mereka adalah anak-anak yatim, anak-anak yang sudah kehilangan ayah dan ibu. Ada ayah yang sudah tiada, ada ibu yang sudah mendahulunya, bahkan ada yang keduanya sudah tiada. Ada yang hidup hanya menumpang dengan nenek yang sudah tua renta, ada yang hidup dengan saudara sepupunya, ada yang hidup dengan pamannya, ada yang hidup dengan ibu yang sudah menjadi janda. Ada keluarga yang kaya tapi tidak pernah bertanya apa kemauanmu, apa yang ingin kau inginkan adikku, apa yang kau inginkan keponakanku. Ada keluarga yang berpendidikan tinggi tapi tidak pernah merasa peduli dengan deritanya. Pada Ramadan telah mendidik, pada Ramadan telah mendidik kita untuk merasakan penderitaan orang miskin. Di saat teman-teman miskin yang berikan menolak dan berlebaran, dia hanya menundukkan kepala sambil menahan pikiran air mata yang akan jatuh di pipinya. Air mata sedih, air mata bingung kepada siapa harus mengadu.
Air mata itu dengan sosok kasih sayang seorang ibu dan ayahnya. Di saat teman-temannya dengan bangga memperlihatkan baju lebaran yang sudah disiapkan, ia hanya berlari sekuat tenaga agar tidak ada yang tahu bahwa ia menatap teman-temannya yang bahagia dengan baju barunya itu. Dan di balik dinding rumah yang sudah rusak, ia mengusap air mata sambil berkata, "Ibu, di manakah ibu? Aku ini belum hangat dan kasih sayang ibu. Ayah, mengapa ayah tega meninggalkan kami yang belum siap menerima kenyataan ini? Dengan terseduh-seduh ia berusaha untuk apa? Sebab ia sadar tidak ada tempat lagi mengalir. Mengapa kita menutup mata untuk tidak peduli kepada mereka yang sudah tidak punya ayah dan ibunya? Padahal mereka adalah tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab orang-orang kaya, tanggung jawab semua yang ada di sekeliling rumahnya. Allah telah mengingatkan kita dalam surat Al-Maun, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghabis anak yatim, tidak menganjurkan menerimakan orang miskin, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Hari ini seharusnya tidak ada di antara kita yang meneteskan air mata karena hidup sebatang kara. Semoga kita tergolong orang-orang yang tulus, tidak mendustakan agama. Semoga kita bukan orang yang tergolong yang mendustakan agama. Dalam kesempatan ini mari kita satukan yang tulus ikhlas dalam sanubari kita. Hilangkan rasa benci, dendam, sombong dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih memanggil hamba-hambanya yang berdoa dengan siapa sapaan yang sangat mesra dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. وأتموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melewati batas dalam berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak lagi dapat membela diri. Siapa yang dipanggil Allah dalam ayat ini? Allah tidak memanggil ya ibadiyalladzina aqimus shalah, wahai hamba-hambaku yang mendirikan salat, atau ya ibadiyalladzina aqimus shalah, wahai hamba-hamba yang melakukan amal saleh. Tetapi yang dipanggil Allah untuk kepangkuannya adalah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang sudah melewati batas. Mari kita bercermin, apakah kita sudah melampaui batas, sudah melewati batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil Allah adalah kita semua yang sudah menghabiskan usia kita, waktu kita dalam kemaksiatan. Yang disapa Allah adalah dengan penuh kasih sayang adalah kita semua yang sudah membebani punggung kita dengan kedurhaka. Yang diminta Allah tidak banyak. Jangan berputus asa. Dosa-dosa kalian besar, tetapi lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak layak menggapai kasih sayang Allah, tetapi Allah sangat layak untuk mencapai kalian karena kasih sayang Tuhan meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa kurang beriman kepada mereka, jika kita tidak bisa
perhatikan mereka, hidup tangan mereka, basahi tangan yang pernah menggendong kita, yang menimang kita dengan air matanya. Minta maaf atas kekurangan kita kepada mereka. Jika di antara keduanya sudah meninggal dunia, kirimkan doa yang tulus kepada mereka, agar doa itu dengan amal soleh dan kita hadiahkan amal soleh itu kepada mereka. Ziarahi kubur mereka, lalu berdoa kepada Allah memohon rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita. Mohon kepada Allah agar Dia mengasihi, menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita. Marilah kita di tempat ini kita bacakan doa untuk mereka. Ya Allah, balaslah kebaikan kedua orang tua kami karena telah mendidik kami. Berikanlah ganjaran kepada mereka karena telah memuliakan kami. Jagalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami pada masa kecil kami. Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa kedua orang tua kami, setiap hal yang tidak enak mengenai mereka karena kami, untuk setiap hak mereka yang kami abaikan, jadikanlah itu semua sebagai penghapus terhadap dosa-dosa mereka, ketinggian dalam derajat mereka, kelebihan dalam kebahagiaan kebaikan mereka. Wahai yang mengubah keburukan dengan kebaikan berlipat ganda. Jika kita pernah merampas hak orang lain, menggunjing, memfitnah mereka atau memeras tenaga mereka untuk keuntungan kita sendiri, menyakiti hati mereka dengan penghinaan atau cacian makian, mendengki mereka dan berusaha menjatuhkan kehormatan mereka dengan tuduhan keji, menyiksa mereka dengan lisan dan atau tindakan, kita mengabaikan mereka ketika mereka meminta pertolongan, tidak memaafkan mereka ketika mereka meminta maaf, kita sesungguhnya telah berbuat zalim kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat bukan karena apa yang mereka lakukan, sungguh mereka telah memikul fitnah besar dan dosa yang nyata. Al-Ahzab 58. Kita telah mengundang azab Allah, kembalikanlah segala hak mereka yang telah kita rampas, yang telah kita ambil, yang telah kita curi. Berikanlah kehormatan mereka yang telah kita rendahkan. Berbuat baiklah kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Minta maaflah dengan tulus jika mereka sudah meninggal dunia. Ucapkan doa buat mereka, hadiahkan amal soleh kepada mereka, lalu bertobatlah kepada Allah. Mohonkan rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita semua. Jika kita pernah menerima kebaikan dari makhluk Allah, dari saudara-saudara kita muslim yang lewat mereka Allah mengajarkan nikmatnya kepada kita, kita bisa pakai pakaian baru, kita bisa naik kendaraan, lalu kita tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau kita tidak sedikit pun menampakkan rasa terima kasih kita kepada mereka, kita telah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat baik kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Di situ ada orang tua yang membesarkan kita, guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, kawan yang menolong kita, istri atau suami yang berkhidmat kepada kita, pegawai yang melaksanakan perintah kita, atau orang-orang kecil yang secara tidak langsung membesarkan kita. Berbuat baiklah kepada mereka sekarang juga. Ungkapkan terima kasih kepada mereka, paling tidak dengan penghormatan yang kita berikan kepada mereka. Berbuat baiklah kita kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Mintakan maaf yang tulus. Sebut nama-nama mereka di dalam doa-doa kita. Sebut nama mereka di tengah malam. Sebut mereka dalam sholat kita. Jika mereka sudah meninggal dunia, hadiahkan amal soleh kita kepada mereka, lalu bertobatlah kepada Allah, mohonkan rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azabnya kepada kita, karena kita tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, mari kita dunia ini dengan sedapat mungkin meninggalkan upaya untuk menyakiti hati orang lain. Tinggalkanlah gerakan-gerakan lidah yang mempergunjingkan dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Bahkan orang tersebut terkadang berbuat baik kepada mereka, tetap kita caci
tetap kita guntingkan, tetap kita mati, tindakan segala perbuatan tangan dan kaki kita dari berbuat sesuatu yang dapat menganiaya mereka, karena kezaliman yang kita lakukan akan menghapus seluruh amal soleh kita. Mari kita mulai hidup kita sekarang dengan berusaha untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Maafkan segala kesalahan yang pernah mereka lakukan setelah sholat id nanti atau di hari raya Idul Fitri yang kedua nanti, sesuai dengan tradisi kita di Kayu Agung. Berkunjunglah kita ke kuburan, kita ziarahi kuburan orang-orang terdekat kita atau kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita caci, yang pernah kita maki, pernah kita fitnah. Merenunglah di sana, di atas pusara ayah ibu, kakek, nenek, atau orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, istri kita, suami kita. Kenanglah bahwa kita juga akan berbaring di bawah tanah seperti mereka, dibungkus dengan kain kafan, tergolek seperti seorang tubuh yang tak berguna dan terlupakan. Tengoklah ke kiri dan ke kanan, bukankah lebaran lalu, hari raya Idul Fitri lalu, sholat id tahun lalu mereka masih bersama kita, ikut pergi ke masjid ini, ikut menggemakan takbir di samping kita. Tetapi hari ini Allah memanggil mereka terlebih dahulu. Kirimkanlah doa yang tulus kepada mereka, mohonkan kepada Allah supaya Dia memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Kita juga tidak tahu, mungkin saja setelah sholat id nanti atau besok kita yang akan dipanggil Allah untuk menghadapnya. Kita juga akan diantarkan oleh kaum kerabat kita ke kuburan. Kita akan diantarkan oleh tetangga kita, jemaah sholat kita. Untuk itu mulai saat ini marilah kita mengingat akan kematian dengan selalu meninggalkan amal di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal puasa kita dan amal-amal lain yang kita lakukan dalam bulan Ramadan tadi, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang kembali kepada kesucian fitrah lahir dan batin, yaitu kembali kepada Allah dan berhasil memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan